Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi bersama saya Muhammad Roni di Suluh TV. Tapi hari ini mungkin ada sedikit berisik-berisik ya, karena memang di sebelah ada lagi sedang mengadakan pembangunan, membuat ruko. Jadi ada tukang yang sedang ya mungkin ngetok-ngetok paku atau apa gitu ya. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah. Yang penting teman-teman, saudara-saudara semua bisa mendengar suara saya dengan jelas begitu. Dan kalau ada suara bebek, anak bebek atau ayam dan ibu dan bapak ayam, ya enggak apa-apa ya. Karena memang ini posisinya kita di kampung gitu. Jadi ya seperti inilah keadaannya. Jadi tidak ada punya studio yang memang seperti orang-orang lain, youtuber-youtuber dan vlogger-vlogger yang lain yang memang punya studio khusus gitu dengan alat yang gimana gitu ya. Dan ini ada anak kucing piaraan saya, jadi tidak apa-apa. Ini namanya Ye ya. Turun Ye. Oke, alhamdulillah hari ini saya punya satu kisah ya. Saya ingat kenapa sebelumnya saya ingin memberitahukan kok sudah lama saya nggak ngevlog gitu, nggak buat video gitu ya. Jadi karena memang ada kegiatan yang memang membutuhkan tenaga ekstra. Ya maklum kita orang kampung, jadi mungkin ada pekerjaan keras gitu yang membutuhkan tenaga ekstra dan otomatis itu membuat kita kelelahan fisik ya. Jadi saya nggak sanggup atau nggak sanggup berbagi informasi, nggak sanggup berbagi wawasan karena udah capek gitu, badan udah capek. Kadang-kadang pulang pagi gitu, jadi malam bergadang. Jadi ya dimaklumi aja lah ya. Oke, alhamdulillah. Saya ingat seperti saya katakan tadi, saya ingat sebuah kisah. Sebenarnya bukan ya kisah sih, saya pernah mendengar cerita ini dari seorang pria yang sudah tua ya. Kejadiannya di Aceh, tepatnya di Aceh Timur. Kalau kecamatannya di Pedawa, tapi desanya saya kurang tahu desa apa ya. Nah yang pasti orang tua ini menceritakan kepada saya, sempat bercerita waktu itu kami lagi ngopi-ngopi di warkop, di warung kopi, dan beliau itu sempat bercerita singkat, tapi dalam cerita ini saya bisa mengambil satu kesimpulan dan pelajaran begitu dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan saya pribadi begitu. Jadi ceritanya seperti ini. Waktu itu Bapak ini menceritakan dalam versi dalam bahasa Aceh, tapi saya akan membawakannya dengan versi bahasa Indonesia ya. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih seperti ini. Jadi suatu hari ketika Fir'aun yang kita sering dengar bahwa dia itu pernah mengaku menjadi Tuhan. Jadi Fir'aun ini sedang berada di istananya bersama para dayang-dayang yang dilayani dengan baik, dengan ya layaknya seorang raja. Bahkan Fir'aun sudah berani mengaku dirinya Tuhan. Jadi di saat Fir'aun ini lagi santai-santai, tiba-tiba terdengar ketukan pintu gitu. Ya Fir'aun ini saat itu sedang berada di dalam kamar pribadinya ya. Jadi terdengar ketukan pintu kamar. Tok 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 gitu. Siapa? Kata Fir'aun gitu, tanya. Gue on. Ya gue itu siapa? Aku Iblis. Oh, kau Iblis. Masuk. Ternyata yang datang iblis gitu. Nah, setelah iblis masuk gitu, terjadi dialog gitu. Dialog singkat, tapi mungkin kalau ya ketika Bapak yang membawakan cerita ini terdengar lucu sih. Mungkin kalau saya bawa mungkin nggak lucu karena memang saya bukan seorang pelawak, walaupun pernah jadi ikut lomba lawak.
eh, di saat iblis sudah masuk ke kamar pribadi Firaun, iblis bertanya, apa kabar On? Ya kita sebutkan On aja karena memang Firaun jadi ujungnya On. Apa kabar On? Baik Iblis, lu gimana? Ya gue juga baik. Ada apa lu Iblis kemari tumben? Nggak ada, kangen aja gue sama lu. Oh gitu, ya udah duduk dah santai, mau minum apa ambil aja dah, anggap aja rumah sendiri. Jadi tiba-tiba singkat cerita iblis bertanya, On, sebenarnya bukan bertanya sih, dia heran aja, iblis heran aja. On, lu kok berani-berani sih ngaku-ngaku diri lu jadi Tuhan? Lo kenapa? Gue kan hebat, gue kan raja, kata Firaun begitu. Iya sih, gua aja iblis kagak berani ngaku jadi Tuhan, lu kok berani-berani jadi ngaku jadi diri lu jadi Tuhan. Oh, gue nggak tanggung jawab On, karena gue nggak pernah nyuruh lu untuk lu ngaku diri lu jadi Tuhan. Ntar di akhirat lu tanggung jawab sendiri ya, nggak usah bawa-bawa gue On, gitu kata iblis. Nah, singkat ceritanya selesai. Oke, ya. Jadi dalam cerita ini iblis saja tidak berani mengaku dirinya menjadi Tuhan. Konon lagi ya, kok manusia, seorang Firaun, manusia walaupun posisinya dia ini seorang raja Mesir yang mempunyai kekuasaan yang luas, mempunyai kekuatan yang hebat, berani-berani dirinya mengakui dirinya itu adalah Tuhan. Nah, sedangkan iblis yang memang mengetahui informasi ya dari awal penciptaan bumi, kita katakan awal penciptaan manusia, bahkan sebelum penciptaan manusia, iblis ini sudah ada dan otomatis dia mengetahui informasi daripada manusia itu sendiri. Tapi iblis tidak pernah mengaku atau berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Namun kalau mungkin untuk mengaku menggoda umat manusia mungkin ada ya. Tapi kalau mengaku di depan khalayak ramai begitu tidak berani. Sesuai pengakuan iblis kepada Firaun bahwa dari cerita tadi ya, bahwa iblis saja tidak berani mengaku dirinya adalah Tuhan. Tetapi Firaun, kita manusia, berani mengaku diri sebagai Tuhan. Nah, bagaimana cerita ini kalau kita bawa ke zaman sekarang? Ternyata banyak iblis-iblis ternyata banyak Firaun yang mengaku dirinya menjadi Tuhan. Nah, jadi kalau kita bawa kisah Firaun dan iblis itu ke zaman sekarang ini, banyak sekali Firaun atau manusia sekarang yang seperti Firaun gitu. Kenapa? Karena memang tanpa kita sadari kita sudah mengaku diri kita sebagai Tuhan. Hal ini mungkin lebih tepatnya kalau kita, ya maaf ya kalau ada yang tersinggung, ada pihak-pihak yang memang tersinggung dan kecewa dengan pernyataan saya. Ya para pemuka agama, baik agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Jadi rata-rata pemuka-pemuka agama itu banyak tanpa mereka sadari sudah membuat hukum-hukum menurut hawa nafsu mereka, menurut keinginan mereka masing-masing. Jadi ini yang sangat kita sayangkan. Bahkan tanpa mereka sadari, mereka sudah membuat diri mereka Tuhan. Dan istilahnya seperti ini, kita sudah memanusiakan Tuhan dan menuhankan manusia. Jadi sedikit-sedikit kita mengatur Tuhan. Jadi Tuhan itu
semau kita gitu. Jadi Tuhan itu kita yang atur gitu. Tanpa kita sadari kita berbicara kita lebih hebat daripada Tuhan. Satu contoh kecil, saya akan membela Tuhan. Saya akan membela agama Tuhan. Siapa kita yang ingin membela Tuhan? Siapa kita yang ingin membela agama Tuhan? Toh kita ini ciptaan Tuhan. Apakah kita mampu membela pencipta? Tidak, karena kita tidak punya kekuasaan untuk hal itu. Disinilah yang memang tanpa kita sadari, kita seolah-olah kita itu lebih hebat daripada Tuhan. Tanpa kita sadari juga, kita sebenarnya mengaku diri kita sebagai Tuhan. Jadi lebih hebat daripada Tuhan. Nah, Fir'aun pada masa itu mungkin seperti itu. Dia sudah merasa hebat, punya kekuasaan, punya kekuatan, ya. Dan dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak ada apa-apanya sama dia. Toh dia nggak pernah ketemu sama Tuhan. Ya nggak jauh beda kita sama Fir'aun. Kita juga nggak pernah ketemu sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan itu ya menurut versi kita sendiri. Ya mungkin teman-teman bisa berpikir ya. Saya cuma ingin mengajak teman-teman berpikir bersama. Mengajak sama-sama untuk ya berdiskusi gitu. Kalau ada komentar atau ada perkataan saya yang salah ya dikomentari gitu, diperbaiki. Karena kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, kita sama-sama belajar. Kalau memang ada yang salah ya diperbaiki, kalau memang ada penambahan ditambahkan. Kita sama-sama saling sharing, saling berbagi ya. Apapun itu. Jadi saya ngevlog ini bukan saya ini sudah paham banget, tidak, tapi karena memang ingin berbagi aja menurut apa yang saya ketahui. Dan kalau memang apa yang saya ketahui itu salah, tolong diperbaiki, tolong diluruskan. Mungkin teman-teman ada yang lebih memahami daripada saya. Ya mungkin begitu aja dah ya untuk pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan kedepannya ada tema baru ya, ada tema baru, ada pembahasan baru. Kalau untuk pergi ke tempat-tempat yang bersejarah, mungkin itu rencana saya ada sih. Ada satu makam ya, mungkin masyarakat Aceh umumnya ya, khususnya masyarakat Aceh, umumnya masyarakat Indonesia, dan lebih spesifik lagi itu masyarakat Aceh Timur. Jadi ada sebuah makam yang memang jarang sekali orang tahu, dan jarang ada berziarah ke sana. Dan saya pribadi belum pernah ziarah ke makam ini, padahal jaraknya dekat sama rumah saya. Ini adalah makam Tengku Digudam atau lebih dikenal dengan Banta Ahmad. Beliau adalah kakak laki-laki daripada Putri Nurul A'la. Ada di desa Bom Lama. Rencana saya akan ke sana. Saya akan cari waktu yang tepat, momen yang tepat, kapan saya akan ke sana dan akan mereview makam Banta Ahmad atau Tengku Digudam yang lebih dikenal di daerah sini ya. Insyaallah kapan-kapan saya akan membuat atau mengajak teman-teman untuk melihat kondisi makam Tengku Digudam yang ada di puncak bukit ya. Alhamdulillah begitu aja. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.